Inilah dia borpel, kita lihat dengan segala kawan-kawannya. Nah, seharusnya alat seperti inilah yang dipergunakan untuk melakukan penggalian, kemudian penanaman seperti di Batu Jombah. Nah, ini juga ada alat beratnya. Memang dia spesialis untuk penanamannya, penggaliannya, paku-paku bumi. Iya pemirsa, jumpa lagi di channel kita ini. Hari ini kita masih dari Batu Jombah ya, Batu Jombah, Kabupaten Tapau Selatan, Sumatera Utara. Kita mau melihat aktivitas para pekerja perbaikan Jalan Batu Jombah hari ini, tanggal 11 Februari ya, 2025. Kita lihat suasana hari ini di Batu Jombah. Ya pemirsa, kita lihat hari ini aktivitas di Jalan Batu Jombah. Ada dua alat berat, yang satu tidak beroperasi, yang satu beroperasi, Komatsu PC 300. Hari ini nampaknya masih melakukan untuk pemancangan paku bumi. Hari ini kita cerita pemancangan paku bumi dulu dari Batu Jombah ya. Kita lihat Komatsu PC 300. Ya, dari jauh kita lihat ternyata alat berat Komatsu PC 300 hari ini melakukan pengeboran untuk memasang paku bumi di sekitar Jalan Batu Jombah ya. Ya. Kita lihat mata bor yang dibuat semalam sudah selesai nampaknya ini, sehingga mereka melakukan pengecoran lagi. Kita lihat ya, perbaikan Batu Jombah memang terus berjalan pemirsa. Namun juga kendaraan juga melintas terus ya, tidak ada penyetopan. Kita lihat mata bor yang kemarin dipergunakan untuk menggali bumi kemudian dipasang dengan paku bumi sedang diperhatikan oleh para pekerjanya. Ya pemirsa, nampaknya alat mata bornya mengalami kendala lagi. Kita lihat itu pekerjanya mulai menokok-nokok. Tadi ada kendala lagi alatnya. Kemudian juga alat beratnya juga mengalami kendala, sehingga mereka harus memperbaiki dulu ya. Kita lihat pekerjanya kesal karena memang alat ini sering rusak ya. Beberapa kali di sini hampir setiap dia habis memancangkan melakukan penggalian satu atau dua paku bumi, dia kemudian mengalami kerusakan. Akibat kerusakan ini mereka terpaksa berhenti lagi bekerja. Kita lihat lagi para pekerjanya mulai memperhatikan mata bornya. Sementara ya, suasana di Batu Jombah hari ini agak sepi. Kita lihat hanya ada 1-2 kendaraan. Kita lihat untuk portal masih terus berlangsung. Ada 2 alat berat sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang badannya besar. Hanya roda 4 ya. Ini dari arah ke Kota Padang Sidimpuan atau Sipiro. Kemudian kita perhatikan juga untuk yang melaju ke arah Tarutung, Kota Tarutung. Hari ini suasana cukup sepi. Namun demikian, coba dulu kita perhatikan ke bawah apa sebenarnya yang terjadi dengan alat mata bornya ya.
Ya pemirsa, ini dia alat mata bornya, sehingga nampaknya ini mengalami kendala sehingga harus dilas lagi ya. Kita lihat pekerjanya mulai menghidupkan mesin untuk menghidupkan lasnya. Nampaknya ada keretakan lagi. Ini memang alatnya ini sudah sering mengalami kerusakan, namun karena memang cuman ini alat yang ada, mereka terus berupaya mempergunakan alat ini. Nanti di akhir cerita, di akhir video akan saya tunjukkan kepada Anda alat apa sebenarnya yang cocok untuk melakukan pemancangan seperti ini. Jadi dia mata bornya bukan yang dibuat seperti ini, tapi memang ada alat khusus dari pabrik. Kalau ini kan hanya sekedar rakitan ya. Sebenarnya ada yang dari pabrik, namanya borpel. Nanti di menit terakhir dari video ini akan saya tunjukkan kepada Anda video dari borpel tersebut. Tadi saya sempat jumpa di perjalanan dengan mobil yang mengangkut borpel. Alat tersebut baru dipergunakan dari Nias dan akan dikembalikan ke Surabaya. Nah, jadi sebenarnya bukan alat seperti ini yang dipergunakan, tapi dia menggunakan alatnya borpel. Kalau terus mempergunakan alat seperti ini memaksa, dia akan sering mengalami kendala seperti kerusakannya. Nah, ini kita lihat lagi nih, ada lagi dia sudah pecah lagi atau terbelah lagi di alatnya. Jadi ini cukup mengganggu sehingga pekerjaan pengeboran di Batu Jombak ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sih. Bila alat mata bor yang mereka pergunakan ini mengalami kerusakan seperti ini, biasanya akan memakan waktu beberapa saat untuk memperbaikinya. Nah, kendalanya adalah mata bor ini sering retak atau pecah, sehingga harus sering dilas ya, disatukan kembali dengan mesin las. Nah, itu dia kendala yang sering terjadi dalam kegiatan untuk pemancangan paku-paku bumi di sepanjang jalan Batu Jombak ini. Kendalanya selalu terpaku pada alat yang dipergunakan. Seperti yang saya bilang tadi, nanti di akhir video akan saya tunjukkan kepada Anda alat apa sebenarnya yang cocok dipergunakan untuk seperti ini. Tentu alat tersebut akan cocok untuk operator yang berpengalaman ya. Kalau ini sebenarnya kita cukup respect juga dengan cara kerja mereka ini, walaupun dengan alat rakitan, tapi mereka bekerja keras hingga menghasilkan beberapa paku bumi yang tertancap ke bumi ya. Kita sangat respect dengan para pekerja ini. Walaupun sebenarnya alat yang dipergunakan bukan sebenarnya ini, tapi kita respect lah, salut dengan mereka. Namun demikian memang alangkah baiknya jika yang dipergunakan itu adalah alat yang memang cocok untuk ini, seperti borpel ya. Kita lihat lagi ini para pekerjanya mulai melakukan perbaikan mata bor. Ya, seperti yang kita lihat ini, mereka mulai ya untuk memasang alat-alat untuk membuat mesin las. Dan kita lihat ini adalah mata bor yang merupakan hasil rakitan. Kita lihat itulah mata bor yang merupakan hasil rakitan yang selama ini dipergunakan oleh para pekerja proyek ini. Ya, sekian dulu pemirsa dari Batu Jombak, karena masih ada kendala dengan mata bornya. Kita tunggu dulu kapan mata bornya ini selesai, kemudian mereka melakukan pemancangan paku bumi. Sekian dulu dari Batu Jombak ya, sampai jumpa.
Ya pemirsa, gambar yang di depan kita ini adalah gambar borpel. Borpel ini berguna untuk melakukan penggalian penanaman paku-paku bumi. Seharusnya alatnya seperti ini. Inilah dia borpel. Kita lihat dengan segala kawan-kawannya. Nah, seharusnya alat seperti inilah yang dipergunakan untuk melakukan penggalian, kemudian penanaman seperti di Batu Jombah. Nah, ini juga ada alat beratnya. Memang dia spesialis untuk penanaman ya, penggalian ya, paku-paku bumi. Ini dia alatnya, kita lihat pemirsa. Nah, ada alat beratnya juga. Nah, seperti ini. Nah, borpel ini informasinya baru dipergunakan di beberapa proyek di Pulau Nias. Hari ini mereka singgah di Kota Padang Sidimpuan. Kita tidak tahu apakah kemana nanti akan dipergunakan borpel ini. Kita lihat ada alat beratnya juga. Bayusita ya, Bayusuta MKB 005. Inilah sebenarnya alat yang berguna untuk melakukan penanaman paku-paku bumi. Nah, alat ini baru dipergunakan dari Pulau Nias, Kabupaten Nias. Nah, tadi kita sempat konsultasi dengan yang membawanya atau supirnya. Katanya alat ini akan dibawa ke Medan. Mereka singgah sejenak di Kota Padang Sidimpuan untuk melakukan pengisian bahan bakar. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan ke ke Medan. Sayangnya alat seperti ini tidak dipergunakan di Batu Jombah. Padahal dengan alat seperti ini, untuk sementara mereka sebenarnya di Nias itu menanam paku bumi banyak. Mereka selama 4 bulan di sana, mereka menanam paku bumi itu banyak. Ya, seperti inilah pemirsa ya. Borpel, inilah borpel yang seharusnya dipergunakan. Demikian pemirsa, nanti kita lihat dulu perkembangan di Batu Jombah ya. Kalau melihat kecanggihan alatnya ini ada 10 meter lebih ya. Ada berapa panjang? Ada 2 biji nih mata bornya ya. Ini sebenarnya yang akan menusuk ke tanah. Namun yang di Batu Jombah ternyata yang dipergunakan rakitan. Nah, inilah perbandingannya pemirsa. Demikian.